Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners, dan selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, berbahagia, dan bersemangat. Itu 3 poin dan kunci utama ketika kita menjalani aktivitas dan kehidupan pastinya. Tentu saja berjumpa lagi bersama saya, Kinan Aulia, yang selalu menemani Tribuners dimanapun berada. Hari ini dalam edisi spesial, Tribun Timur bekerja sama dengan BBPVP Makassar. Dalam hal ini, kita sudah mengundang langsung Kepala BBPVP Makassar yang juga sudah hadir di studio Tribun Timur. Untuk itu Tribuners, kita berkenalan terlebih dahulu dengan beliau yang sudah duduk di sebelah kiri saya ya. Ada Bapak Dr. Fitrohan Rahmawan, SEMPD sebagai Kepala BBPVP Makassar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Fitro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Kinan, selamat sore Tribuners. Iya. Salam sehat, salam bahagia tentunya. Oke, sehat dan bahagia nih kalau versi Pak Fitro. Iya. Alhamdulillah saya selalu bahagia Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Pak Fitro? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat dan semangat pastinya ya. Oke, sehat dan semangat dan bahagia Pak ya. Pastinya, di awalnya sudah bahagia kan? Insya Allah. Ini saya senang sekali Pak bisa kita bertemu lagi di Sama-sama. ruang diskusi ketiga kayaknya ya hari ini. Sama-sama. Dan memang kalau kita lihat semangat dan vibes positif yang selalu diberikan oleh Pak Fitro nih bisa mungkin bisa tertular nih ke kita semua sebagai generasi-generasi muda. Dan tentu saja hari ini kedatangan Bapak Fitro tak lain dan tak bukan tentu saja masih terkait membahas pengembangan dan juga BBPVP Makassar dan juga satu kegiatan yang dalam waktu dekat ini akan dilakukan, yaitu kegiatan Festival Pelatihan Vokasi bersama BBPVP Makassar. Tapi sebelum itu Pak Fitro mungkin Baik. sekalipun BBPVP Makassar ini seperti yang kita ketahui balai besar ini sudah terkenal di mana-mana ya. Baik. Dan juga menjadi percontohan untuk balai-balai yang lain di berbagai daerah. Baik. Tapi mungkin Pak Fitro di awal obrolan ini tetap bisa nih mungkin mengedukasi teman-teman semua terkait perkenalan hadirnya BPVP Makassar secara singkat gitu mungkin. Baik. Ya. Terima kasih Mbak Kinan. Terima kasih para Tribuner. Sekilas barangkali ini tentu di samping kami sendiri sangat bangga dan berbahagia dengan perubahan nomenklatur di BLK Makassar sebelumnya, kemudian menjadi Balai Besar. Status Balai Besar ini adalah nomor 6 di Indonesia. Sebelumnya ada 5 dan di Indonesia Timur baru Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar ini. Artinya kita merasa apresiasi tentunya dan merasa bangga dipercaya oleh pemerintah pusat balai kita dijadikan balai besar karena pastinya ini merepresentasikan bahwa kita dipercaya untuk paling tidak menjadi role model. Betul. Untuk balai pelatihan yang ada di Indonesia Timur tentunya. Nah ini tentu kan bukan kebanggaan sendiri, tetapi tentu kebanggaan bagi kami secara organisasi tentunya. Betul. Iya. Apalagi melihat mungkin beberapa teman-teman ataupun balai-balai yang lain ini terus melakukan pengembangan juga dan hadirnya balai besar ataupun juga BBPVP Makassar ini menjadi role model kalau katanya Pak Fitro. Nah dalam waktu dekat ini kan Pak Fitro memang akan dilaksanakan kegiatan yang kalau Kinan lihat nih cukup keren juga nih, cukup akbar, yaitu Festival Vokasi, Pelatihan Vokasi. Mungkin bisa diperkenalkan terkait kegiatan tersebut, Pak Fitro? Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa tujuan secara nasional Festival Pelatihan Vokasi ini bagian daripada konsekuensi karena setelah lahirnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, maka model atau contoh baik untuk pelatihan vokasi itu dipercayakan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian Kementerian Ketenagakerjaan pelaku di bidang pelatihan itu adalah Dirjen Pelatihan Dirjen Bina Lavotas yang di dalamnya mengorganisir membina balai-balai pelatihan di seluruh Indonesia. Yang sementara ini memang
yang istilahnya menjadi bagian penting dan menjadi unit pelaksana teknis pusat itu ada 21. 5 balai besar, 6 menjadi sekarang ini dengan adanya balai besar pelatihan vokasi dan produktivitas Makassar, dan yang lainnya adalah balai kelas 1. Balai kelas 1. Balai kelas 1 yang ada di sejak dari Aceh sampai ke Sorong, seperti itu. Baik. Dan ini tadi saya tambahkan sebagai informasi bahwa dengan jadinya BLK Makassar bertransformasi menjadi balai besar, ini pastinya akan menjadi hub untuk Indonesia Timur tentunya. Betul. Dan ini tentu memiliki tantangan-tantangan tersendiri. Dan kaitan dengan tadi festival pelatihan vokasi ini, paling tidak ada keinginan dari kementerian untuk lebih mensosialisasikan, lebih memperkenalkan bahwa balai pelatihan yang dikelola oleh kementerian itu layak dan patut dijadikan role model. Begini loh pola pelatihan itu. Karena semangat dari pelatihan itu sendiri itu kan harusnya menghasilkan anak didik atau peserta pelatihan mengantarkan sampai ke tingkat kompetensi tertentu. Betul. Ya maaf kata bukan berarti ini otokritik juga ya. Kementerian lembaga yang mengadakan pelatihan yang mohon maaf tidak berbasis kompetensi atau dengan kata kasarnya itu tidak seperti yang dilakukan oleh balai pelatihan di Kementerian Ketenagakerjaan, ya mungkin hasil outputnya tidak bisa mengantar kepada outcome tentunya. Ya itu tentu menjadi PR tersendiri tentunya, bahwa konsekuensi logis juga tentu pemerintah menginginkan pola pelatihan itu minimal seperti yang dilakukan oleh balai yang ada di kementerian, alias balai pelatihan vokasi dan produktivitas, alias BBPVLK. Seperti itu. Nah, tentu saja ini menjadi catatan penting juga bagi balai besar termasuk BBPVP Makassar maupun juga teman balai-balai yang lain ya di daerah masing-masing. Nah, kalau untuk Pak Fitro sendiri melihat, sebelum kita bahas juga mungkin terkait kegiatan-kegiatan di festival ini, bagaimana bentuk pengembangan yang akan Anda lakukan sebagai kepala balai? Iya, tentu saja ini konsekuensi logis sebagai balai besar. Tentu tugasnya makin besar. Iya, betul. Termasuk tanggung jawabnya makin besar. Ya, satu diantaranya pasti ya penataan ulang SDM, kemudian persiapan perencanaan untuk pengembangan infrastruktur, baik workshop maupun tentu sarana prasarana yang lain. Dan saat sekarang ini memang kita juga selalu berkoordinasi dengan pimpinan kita di pusat. Misalnya bagaimana kita penataan ulang, merelokasi ulang, termasuk juga memperbaiki dengan grand design atau master plan baru untuk penataan ulang sarana prasarananya, baik gedung maupun workshopnya tentu. Di sisi lain, pengembangan berikutnya bahwa untuk ke depan tugas kami bukan hanya lagi melatih pencari kerja, tapi akan juga kita melatih pelatih atau mencetak pelatih, alias melatih atau mencetak instruktur dan tenaga kepelatihan, termasuk di dalamnya ya melalui pola upgrading maupun Dikdas, pendidikan dasar untuk instruktur. Jadi tanggung jawabnya memang makin meningkat, makin banyak tentunya. Kemudian lebih pentingnya lagi sebagai balai besar adalah melakukan pengembangan program. Pengembangan program itu artinya kita perlu misalnya ada kebutuhan masyarakat tertentu, baik industri maupun kebutuhan masyarakat, kita harus membuat programnya, kita menguji cobanya, sampai nanti tingkat keberhasilan tertentu. Nah, ini barangkali hal yang juga kita perlu sosialisasikan melalui open house itu. Ya, apakah kita juga menampilkan inovasi-inovasi, menampilkan juga hasil-hasil karya instruktur, termasuk di dalamnya mungkin pola-pola pengembangan pelatihan dalam hal pola pengajaran misalnya.
seperti Iya, itu. betul. Nah, sangat menarik sekali ya, dan saya sangat tertarik. Ini semakin banyak nih pertanyaan saya nih, Pak Baik. Fitro. Terkait mungkin melahirkan seorang pelatih, Ya. melatih seorang pelatih, Iya. atau melahirkan instruktur. Ya. Nah, sebagai balai besar juga ini pasti menjadi PR ya, pekerjaan baru juga. Ya. Tapi kalau untuk di BBPVP Makassar sendiri ini, sejauh ini untuk implementasi hal itu sudah berjalan berapa persentasinya, Pak Fitro? Kebetulan karena mulainya melakukan tugas sebagai balai besar itu dimulai lahir nomenklatur bulan Februari. Baik. Kita sementara ini baru mencetak untuk instruktur BLKK, Balai Latihan Kerja Komunitas. Oh, oke, Ya. komunitas. Ya, instruktur-instruktur yang nanti akan bertugas di BLK Komunitas gitu kan. Oke. Kemudian memang ada beberapa yang sifatnya TOT, Training of Trainer, untuk misalnya pelatihan produktivitas, seperti itu. Jadi memang secara penugasan kami belum seperti balai besar lainnya, karena memang dari sistem penganggaran kita, anggaran tahun lalu baru diselenggarakan tahun ini. Nah, otomatis yang sekarang ini sedang kita rancang untuk pelaksanaan tahun depan, ya ada aktivitas upgrading, aktivitas Dikdas, pendidikan dasar untuk instruktur, dan tentu pengembangan-pengembangan yang lain tentunya. Tapi di satu sisi kita pun sebenarnya sudah mulai istilahnya curi star lah ya, curi star. Star duluan ya. Ya dengan melakukan suatu aktivitas-aktivitas yang memang awalnya diinisiasi oleh kementerian, tapi kan improvisasi ada di kita. Seperti yang kita jadikan rangkaian kegiatan open house ini. Ya sekilas kalau boleh saya cerita ya, jadi masuk ini ke tema. Tapi mungkin sebelum dibacakan rangkaiannya, kita ini dulu deh mungkin perkenalan ke kegiatan festival pelatihan vokasinya ini sendiri. Open house di 2022 ini. Ini diadakan berapa lama nih mungkin Pak? Selanjutnya mungkin akan disambung juga untuk beberapa rundown atau jenis kegiatan yang juga akan dirangkaikan di sana Pak Fitro. Silakan. Kami kebetulan memang mulai sejak kemarin, tapi sifatnya sudah istilahnya ya soft openingnya. Oh, soft opening. Soft opening itu kita mulai dari kemarin, berkegiatan insya Allah nanti sampai tanggal 22. Tapi setelah itu anggaplah sebagai puncak acaranya. Iya, betul. Kita akan melakukan suatu kegiatan, ya kebetulan kita juga difasilitasi oleh IO itu di tanggal 28-29. Jadi cukup panjang dan cukup bervariasi. Ada banyak ya? Ada banyak kegiatan. Kurang afdol nih kalau Pak Fitro nggak ngejelasin kita. Ya mungkin setelah soft opening nih apa-apa saja rangkaiannya Pak? Ya kemarin kita mulai dengan soft opening, kemudian dirangkaikan kita ada kerjasama, itu tadi bagian improvisasi kita ya. Pelatihan kita kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Kalau kita istilahkan pelatihan Dudi. Pelatihan Dudi. Pertama kita kerjasama dengan Kala Learning Center. Ya, itu ada kegiatan pelatihan kita. Kemudian yang satu lagi dengan PT Bima Mitra Prima. Ya, jadi konsep dari pelatihan Dudi itu kita dalam hal ini adalah BLK atau Balai Besar kami. Mengelola anggarannya atau memiliki anggarannya, kemudian kita serahkan sepenuhnya kepada industri. Industri boleh merekrut calon karyawannya, industri boleh melatih langsung kepada karyawannya, tetapi tugas berikutnya industri harus menempatkan semua peserta pelatihannya. Iya, jadi industri istilahnya target untuk pelatihan untuk penempatan 100%, inilah kira-kira salah satu konsep yang dibangun. Iya, jadi BLK kalau memang merasa belum memiliki instruktur yang kompeten sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri, industrilah yang mencetak. Nah ini sebuah improvisasi juga. Iya, dan ini pengembangan juga ya, pengembangan juga. Pak Fitro. Nah setelah mungkin beberapa kegiatan itu akan ditutup dengan kegiatan apa nih? Ya kemarin kebetulan setelah kita buka, kemudian ada beberapa industri yang hadir. Ya kita ini lebih perkenalkan dengan open workshop kita. Jadi workshop kita buka agar teman-teman dari industri itu makin tahu, makin kenal
Paling tidak semua potensi yang kita miliki bisa mereka berdayakan. Saya katakan mereka itu artinya mereka boleh merancang suatu aktivitas kegiatan penyiapan tenaga kerja untuk kebutuhan mereka, untuk kemudian nanti dikerjasamakan dengan kami. Berbagai skema bisa kita lakukan. Apakah full biaya dari kami, dari Balai Besar, atau mau sharing budget, 50-50 misalnya, atau mungkin mereka punya anggaran sendiri, dana CSR misalnya kan, dengan dana CSR, kadang-kadang kan perusahaan itu malah bingung, punya duit mau untuk apa kan gitu ya. Nah kita bisa membantu untuk melakukan kegiatan penyiapan tenaga kerja yang seperti yang dibutuhkan, seperti itu. Jadi ini tadi rangkaian yang kemarin kita lakukan itu termasuk itu semangat untuk workshop tour itu. Jadi mereka makin mengenali potensi yang ada di BLK, karena tentu para industriawan, kawan-kawan kita dari industri itu cenderung belum tahu persis ya isi dalamnya BLK atau isi dalamnya Balai Besar kami. Dan bahkan kadang-kadang tertangkap kesan begitu masuk ke BLK mereka juga terkagum-kagum. Terkagum dalam artian ini kok ada tempat untuk pelatihan kok saya belum tahu kan gitu ya. Sekeren ini lagi. Itu ya. Ya. Artinya kita berharap jangan kami sendiri yang memanfaatkan. Ini kan aset negara betul. Kenapa tidak gitu kan? Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Fitro. Nah, dengan hadirnya beberapa rangkaian kegiatan juga di pelatihan di festival vokasi ini sendiri, tentu saja ada target nih dari Pak Fitro sebagai Kepala BBPVP Makassar. Ya, pastinya yang pasti kita ingin memperkenalkan secara keseluruhan, ya, baik yang kondisi existing maupun yang akan kita lakukan ke depan. Seperti hari ini, kami juga tadi ada pembukaan pelatihan kerjasama dengan Pemda Luwu untuk piloting pelatihan alat berat. Iya. Ini kan baru akan kita mulai saat ini. Artinya tadi kita mengatakan bahwa upaya pengembangan balai kami itu sudah beberapa inovasi yang kita lakukan. Ya seperti yang tadi kita lakukan, ada beberapa perusahaan di wilayah Luwu, bahkan ada tadi yang dari Sorowako, mereka sudah langsung ini meminta untuk menyelenggarakan pelatihan, menyiapkan untuk kebutuhan tenaga kerja mereka di tahun depan, gitu. Jadi ibaratnya mereka sudah booking tempat, ya. Padahal ini baru akan kita mulai, baru sifatnya piloting. Artinya kan sesuatu yang menarik, yang sementara ini sedang kita kembangkan, bukan kita rancang tapi sudah berjalan. Ya. Jadi ini kita jadikan rangkaian juga piloting untuk pelatihan operator alat berat ini. Kita bekerja sama dengan PT Pemda Luwu dan PT ini grupnya Jikala, Bumi Karsa. PT Bumi Karsa. Iya. Nah, selain pelatihan alat berat ini lagi Pak, apa lagi mungkin? Ini kan kebetulan sebuah rangkaian yang saya katakan ini bagian daripada sifatnya pengembangan. Kalau yang sifatnya existing, alhamdulillah kami masih memiliki dan masih eksis ada 12 kejuruan yang kita miliki. Iya, artinya yang kita kembangkan terus-menerus juga. Satu kejuruan-kejuruan yang kita miliki itu ada otomotif, ada manufaktur, ada las, welding, kemudian manajemen administrasi bisnis, kemudian elektronika, ada listrik, kemudian refrigerasi, kemudian konstruksi, kemudian ada beberapa kejuruan yang istilahnya non teknis yang sifatnya, seperti misalnya garment aparel, kemudian tata kecantikan, seperti itu. Jadi lumayan banyak dan insya Allah masih eksis lah. Jadi, tapi di satu sisi boleh saya tambahkan boleh silakan Pak. Ada yang menarik, kebetulan Balai Besar kami ini dipercaya oleh pemerintah menjadi salah satu dari 3 balai besar yang mendapat bantuan dari Austria. Wow. Jadi kami sekarang ini ada bantuan pembangunan gedung fisik. Ya. Kemudian nanti berturut-turut akan ada bantuan langsung dari pihak pemerintah Austria, itu peralatan dan mesin. Dan sekarang yang sedang berjalan itu kami sedang mengirim ada 12 orang sedang training of trainer di Austria sana.
Ini peserta instrukturnya. Okay. Nah, ini tentu harapannya dengan pembukaan BLK Maritim, tadi saya menyebutkan ada 3 ya, yang dipercaya oleh pemerintah. Yang pertama adalah Medan, kemudian Serang, yang ketiga adalah Makassar. Ya, dengan BLK Maritim ini kan berarti suatu penambahan program, penambahan kejuruan. Ya, betul. Yang tadi ada 12, boleh jadi ke depan dikembangkan lagi apakah sifatnya program atau kejuruan juga. Misalnya kejuruan maritim misalnya. Ya, kita belum, persoalan penamaan nanti urusan pimpinan kita di pusat lah. Iya. Ya jelas sudah ada persiapan ya, ataupun juga planning pengembangan dari kejuruan tersebut. Baik. Nah, 12 kejuruan yang juga sudah dipersiapkan oleh BPPVP Makassar, tentu saja kita juga harapkan bisa lebih mengembangkan lagi seluruh kinerja para peserta maupun juga instruktur yang ada di dalam BPPVP Makassar. Nah, terkait mungkin kita akan bahas lagi mengenai festival ini ya untuk Open House 2022. Selain daripada target dari Pak Fitro, tentu saja ada peluang nih yang dilihat dari hadirnya kegiatan Open House ini ataupun juga festival pelatihan vokasi ini. Lantas seperti apa mungkin untuk peluang yang dilihat atau akan dimanfaatkan oleh Bapak Fitro sebagai Kepala BPPV Makassar? Untuk itu tahan dulu mungkin Pak Fitro, kita akan jeda seusai azan maghrib. Jadi jangan kemana-mana Tribuners, tetap di Bincang Spesial bersama BPPV Makassar seusai jeda berikut.
Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program dari Tribun Timur. Edisi kali ini edisi spesial, bincang spesial bersama BBPVP Makassar. Dan tentu saja kita mau menyapa dulu Tribuners dan juga narasumber kita yang masih semangat luar biasa pada malam hari ini ya. Ada Bapak Fitro, gimana Pak Fitro? Iya, semangat, tetap semangat. Semangat bahagia. Alhamdulillah. Ya. 2 poin nih, yang ini nih udah dititip pesan sama Kinan dari awal segmen. Baik Pak Fitro. Nah ini kalau tadi di segmen awal kita udah ngobrolin banyak ya terkait memang beberapa pengembangan di mana Makassar dalam hal ini dititipkan nih, terkhusus BBPVP-nya sebagai balai besar. Kata Pak Fitro bukan hanya itu Mbak Kinan, tapi juga sudah ada tanggung jawab yang lebih besar lagi. Betul. Baik, kita kembali membahas juga terkait Festival Pelatihan Vokasi. Tadi Mbak Kinan sudah menitipkan ya Tribuners terkait gimana sih mungkin Pak Fitro sebagai kepala balai besar memanfaatkan atau melihat peluang-peluang dengan mengadakan kegiatan Open House 2022. Silakan Pak Fitro. Baik, terima kasih. Mungkin tambahan informasi sebagai bagian rangkaian penting untuk Festival Pelatihan Vokasi ini. Tadi sudah saya sebutkan di tanggal 17 kita sudah ada soft opening, kemudian ada pelatihan dunia usaha, dunia industri, kemudian tanggal 18 hari ini kita pembukaan pelatihan kerjasama dengan Pemda Luwu dan beberapa stakeholder khususnya di perusahaan-perusahaan yang mengembangkan di pertambangan, termasuk juga yang akan mengembangkan smelter-smelternya gitu kan. Nah, kemudian ada hal yang memang kita sengaja untuk kita buat untuk aktivitas besok itu kita akan adakan temu alumni. Wow. Memang untuk temu alumni ini kita punya mimpi ya bahwa dengan alumni-alumni yang kami anggap sudah berhasil, itu nanti juga kita akan jadikan semacam penyemangat untuk memberikan testimoni ya, bahwa mengikuti pelatihan di balai kami, di balai besar kami, tentu kesempatan kerja, kesempatan pengembangan karir pasti jauh lebih baik. Artinya lebih baik dalam arti bahwa orang yang berlatih di balai kami memang kita bentuk untuk dia siap kerja. Iya. Jadi acara besok itu temu alumni, tetapi di sela-sela temu alumni itu kita akan manfaatkan. Kebetulan ada kolega kami, ada perusahaan konsultan yang nanti akan mengisi coaching klinik pencaker. Ya artinya karena nanti di akhir acara, di puncak acara akan ada job fair. Maka alumni-alumni balai kami, baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja, itu diharapkan hadir. Tetapi kita memberi kesempatan kepada yang belum bekerja untuk mengetahui bagaimana sih teknik wawancara, bagaimana sih membuat CV. Nah ini ada perusahaan konsultan outsourcing yang nanti akan memberikan coaching, memberikan bantuan penjelasan-penjelasan tentang bagaimana supaya dia mudah bisa diterima untuk bekerja itu. Kemudian di temu alumni itu juga ada success story alumni. Baik, seperti apa itu Pak? Ya sebenarnya kemarin pengennya saya juga jadi tampil gitu kan. Seperti yang podcast di awal dulu, ya saya kan alumni BLK. Jadi harus dimintain juga. Ya, paling tidak kita bisa testimoni kepada orang, kepada masyarakat itu bahwa masuk BLK itu peluang karirnya juga besar. Ya, mau bekerja di industri, mau bekerja berusaha sendiri, atau mau jadi pegawai negeri. Misalnya kan, pegawai negeri kan insya Allah juga karirnya minimal seperti saya bisa menjadi kepala balai. Gitu ya. Dari siswa balai bisa menjadi kepala balai. Nah, itu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Ada yang nggak mungkin. Nah, baik, ini bisa kita jadikan motivasi lah. Jadi sukses tari ini. Kemudian nanti ujungnya acara kita juga akan membuat semacam ya pembentukan ikatan alumni lah. Jadi lebih temu alumni akan kita bentuk menjadi ikatan alumni. Iya, lebih dekat lagi ya. Betul. Bukan hanya area berkumpul-kumpul tidak, tapi kita berharap dengan temu alumni ini kan dari sekian banyak lulusan BLK pasti banyak yang berhasil. Betul. Dan dari orang yang berhasil itu boleh jadi pada saat misalnya dia menjadi seorang pengusaha, dia akan berekspansi misalnya. Nah, pastinya paling tidak
dia akan mencari calon tenaga kerja minimal ya sesuai dengan pengalaman hidupnya, ya kan? Nyari orang BLK. Nyari orang BLK lah, itu diharapkan seperti itu. Karena di mana-mana kita juga sudah tahu ya, orang yang punya posisi strategis, misalnya lulusan Unhas misalnya, kemungkinan besar dia akan mencari temannya sesama orang lulusan Unhas, UGM, dia pasti juga akan mencari sesama lulusan UGM. Karena paling tidak sudah tahulah kira-kira baik karakternya, kemudian kompetensinya, kualitasnya lah ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita berharap ikatan alumni ini ya semacam snowball system lah ya, dari yang kecil syukur-syukur nanti bisa besar, minimal bisa memberikan informasi lowongan kerja baru. Udah poin pertama tuh. Itu yang paling penting kan. Nah, kan sumber informasinya jelas. Jadi kalau ada, ya bukan bermaksud untuk kolusi ya, bahwa ada orang dalam pasti diterima kan tidak. Tapi paling tidak memberikan informasi yang valid lah, kira-kira seperti itu. Jadi besok full acaranya, ya mudah-mudahan kesempatan ini para Tribuner barangkali masih ada kesempatan untuk mendaftar. Ada link yang sudah ada di dalam poster kita untuk mendaftar dan hadirlah. Kalaulah misalnya besok tidak muat di ruangan aula kita, ya nggak apa-apa lah, mengenang memori lah kira-kira. Siapa tahu dulu ketemu jodoh di BLK, ya kan, bisa jadi. Jadi dapat jodoh orang BLK. Bisa jadi seperti itu ya. Kalau nggak dapat siswanya, minimal instrukturnya. Instrukturnya paling tidak kenal, mengenang gitu kan, mengenang dulu pernah. Mungkin ada yang pernah dicubit misalnya sama instrukturnya, kangen dengan cubitannya kan ya. Tapi pasti cubitan seorang instruktur kepada siswa itu mendidik lah ya. Betul. Seperti itu. Bentuk momentum yang telah dilalui tapi bisa terkenang kembali. Nah, kira-kira tadi Pak Fitro belum sempat jawab nih pertanyaannya Kinan mengenai peluang. Nah, itu mungkin beberapa rangkaian kegiatan untuk Pak Fitro sendiri, bagaimana melihat peluang juga dari terselenggaranya kegiatan festival ini sendiri. Ya, pastinya dengan seperti tadi ya, memang ada misi tersendiri dari kementerian untuk sebagai tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial juga tentunya sebagai leading sektor di bidang pelatihan kerja. Ya, itu pasti sasaran besarnya. Tapi sasaran kecilnya ya makin memperkenalkan kepada masyarakat lah. Tidak usah khawatir, tidak usah pesimis dengan hidupnya. Ya, manakala jadi pengangguran, tidak bisa melanjutkan kuliah, tidak bisa melanjutkan sekolah, datanglah ke BLK, ya kan? Kursus gratis, bahkan biasa banyak hal yang diberikan secara gratis. Gratis dalam artian semua sudah disiapkan oleh negara melalui anggaran APBN. Artinya open house ini kita maksudkan untuk lebih memasifkan informasi, lebih membuka informasi kepada publik, kepada masyarakat. Bahkan namanya open house ya, rumah yang dibuka, silahkan datanglah ke BLK. Ya, siapapun ya. Siapapun itu dari. Apalagi keluarga BLK sendiri, harus langsung datang nih. Kalau nggak datang nanti di Alfa. Tapi lebih kayak itu. Jadi semua masyarakat, termasuk pelajar, bahwa kalau datang ke BLK, melihat ada potensi di BLK, gedungnya seperti ini, workshopnya seperti ini, alatnya seperti ini, kan pasti terbayang-bayang. Pasti juga harapannya begitu berarti di BLK, pasti bisa menguasai peralatan-peralatan itu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu yuk buat BPPV Makassar, buat Pak Fitro. Memang kalau kita lihat nih Pak Fitro sosok yang banyak memberikan inovasi dan juga pastinya seluruh keluarga besar di BPPV Makassar terkait pengembangan dan juga kolaborasi yang dibangun oleh seluruh keluarga besar di BPPV Makassar. Nah, terkait peluang, sasaran dan juga target Anda Pak Fitro sebagai Kepala Balai Besar, selanjutnya mungkin setelah kegiatan festival ini pasti kedepannya masih ada nih target-target berikutnya. Kira-kira untuk langkah berikutnya, planning atau langkah strategis yang akan Anda lakukan akan lebih berfokus kemana nih? Ya, sebelum menjawab ke situ saya tuntaskan dulu agenda ya. Agenda open house ini masih berkelanjutan. Karena cukup panjang juga cukup panjang karena memang full dari tanggal 17 sampai 22. Kemudian dilanjutnya nanti puncaknya di 28, 29. Untuk tanggal 20 dan 21, kita pengen memanjakan, memfasilitasi
untuk ojol, servis gratis, dan ada pengumumannya di dalam flyer kami. Nanti ada gratis pemberian oli, penggantian oli. Baik. Jadi semua rekan-rekan ojol dari semua dari semua teman-teman ojol ya, tidak usah disebutkan ya. Atau kalau ada clue-nya, ada teman Grab, ada teman ini bukan clue lagi ya. Ada si hijau, ada si hijau, si orange. Ya, oke. Jadi intinya bahwa kita ingin memberi sesuatu yang bisa kita berikan kepada rekan-rekan ojol, sambil juga kita pengen memberikan tantangan kepada lulusan kita. Kalau sudah kami latih, kamu berani nggak memperbaiki motornya orang, ya kan? Ya. Berani nggak mengambil resiko itu? Itu kan juga penting, karena setelah dilatih, kemudian kalau tidak mempraktekkan ilmunya kan tidak bermakna. Tapi jangan khawatir rekan-rekan para ojol ya, di belakangnya siswa itu ada instruktur yang bisa menjamin dan yakin dan percaya bahwa tidak akan motornya menjadi rusak, tapi akan menjadi baik. Jadi ada kesempatan 2 hari. Silahkan mendaftar, silahkan memanfaatkan kesempatan ini. Dan jangan lupa teman-teman ojol infokan kepada masyarakat umum bahwa balai kami memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat pencari kerja khususnya, korban PHK pada umumnya, atau mungkin yang ingin berprofesi lain, karena kami punya program pelatihan yang kita istilahkan yang biasa, yang reguler, ya skilling, tapi ada juga yang ingin meningkatkan karirnya dengan upskilling, atau yang ingin berganti profesi, itu dengan reskilling. Jadi seperti itu. Kemudian saya tambahkan sebelum nanti ada pertanyaan baru yang tadi mungkin malah lupa menjawabnya ya. Jadi puncak acaranya yang akan kita laksanakan itu di tanggal 28 sampai dengan 29 Oktober. Jadi nanti ada job fair. Ini job fair juga sangat menarik. Betul. Ya tadi setelah temu alumni sudah diajari lagi bagaimana cara melamar. Kemudian ada kesempatan memasukkan lamaran kerjanya di balai kami. Karena di balai kami akan membuka job fair. Ya, job fair itu akan diikuti banyak perusahaan yang membuka lowongan. Hari ini saya belum bisa menyebutkan jumlah berapa karena waktunya masih panjang. Masih terus bertambah jumlah perusahaan yang membuka lowongan. Tapi intinya adalah mari sama-sama datang ke balai kami untuk memanfaatkan kesempatan itu. Karena di sana juga nanti kita akan rencana on the spot untuk pembuatan kartu kuning kalau zaman dulu untuk persyaratan masuk. Kayak kita ID kerjasama, card ya? Iya. Kartu AK1 kita akan kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar gitu kan. Kemudian di sela-sela acara job fair itu ada acara talk show. Talk show juga bermacam-macam. Ada mungkin ada beberapa informasi yang diberikan oleh para pimpinan perusahaan dan ada rangkaian-rangkaian yang menarik lah kira-kira. Di samping situ juga ada entertain, ada hiburan lah ya, ada hiburan. Dan saya kira kita juga akan ada panggung yang bisa dimanfaatkan untuk interaksi antara pencari kerja, kemudian dengan pihak perusahaan, dan kemudian nanti dengan pihak pemerintah, baik yang memfasilitasi tentang seperti tadi yang kartu kuning maupun yang lainnya. Karena kami juga merencanakan dan kami sudah berkomunikasi bahwa nanti lowongan kerja itu bukan hanya dalam negeri, tapi ada juga yang luar negerinya. Karena kita kerjasama dengan BP3 PMI yang membuka lowongan kerja ke luar negeri. Ya tentu ini beberapa hal sengaja kita masih sembunyikan karena waktunya masih panjang ya, biar penasaran lah. Belum dibuka. Ya? Iya. Nah, Mas, kegiatan apa lagi mungkin yang menjadi rangkaian untuk penutup? Ya penutupnya nanti layanan siap kerja lah. Karena layanan siap kerja itu di samping nanti ada terbuka di lowongan job fair itu, kan di tempat kami itu ada satu tempat, di istilah kami yang dulu itu adalah kios 3-in-1. Kalau sekarang adalah kios siap kerja. Kios siap kerja itu melayani
paling tidak mengintegrasikan antara pelatihan, sertifikasi dan penempatan. Jadi ada konsultasi juga tentang lowongan kerja, ada konsultasi tentang kesempatan pelatihan, atau mungkin untuk kaitannya dengan masalah sertifikasi. Baik. Ini luar biasa ya, langsung ditutup juga dengan pelayanan pekerjaan atau juga kios siap kerja. Waduh, lumayan panjang nih, membutuhkan waktu dan tenaga serta pasti momen yang tidak ingin dilewatkan dari seluruh hari-hari rangkaian kegiatan di Festival Pelatihan Vokasi Open House 2022 bersama BBPVP Makassar. Nah, sebelum kita mungkin closing statement juga, Pak Fitro, tadi ada satu pertanyaan yang sempat dilupain juga. Tapi nggak apa-apa ya, santai aja mungkin. Nah, di pertanyaan ini Pak Fitro terkait langkah-langkah strategis atau planning Anda setelah mungkin terlaksanakannya atau terrealisasikannya ini pelatihan Festival Pelatihan Vokasi. Langkah-langkah strategis apalagi nih Anda sebagai pimpinan terkhusus di BPPVP Makassar yang akan Anda planningkan, siapkan dalam pengembangan BLK sendiri? Ya pasti sebagai balai besar yang nantinya juga punya tanggung jawab moral, kaitannya dengan pengembangan program-program gitu ya. Kita akan lakukan juga upaya untuk training need analysis maupun training needs assessment gitu kan. Kita juga harus mengidentifikasi kebutuhan apa sih, kebutuhan real yang sekarang ini dibutuhkan oleh masyarakat. Betul sekali. Kan begitu. Sehingga kita punya dasar untuk bagaimana mengolah informasi itu menjadi sebuah program-program yang kita bangun, yang kita desain programnya, ya kan? Desain program tentu memang kita tidak bisa sendirian, kita harus melibatkan beberapa stakeholder, terutama calon user. Calon user kita paling banyak adalah industri. Maka pada saat kita training need analysis atau training need assessment, tentu strateginya bisa macam-macam. Bisa identifikasi kita langsung ke perusahaan, atau informasi-informasi langsung, atau mungkin beberapa trik yang kita lakukan. Nah, setelah kita mendapat informasi itu, kalau misalnya programnya masih ada standar yang istilahnya berlaku, kan pola pelatihan itu paling tidak ada mengacu kepada 3 pilar ya. Pelatihan harus menggunakan standar. Standarnya adalah SKKNI, atau standar khusus, atau standar internasional, kan begitu ya. Pelatihan juga harus dilakukan dengan pola pelatihan berbasis kompetensi. Jadi pilar kedua. Dan kemudian yang ketiga, pilar yang harus kita jaga adalah setiap kali pelatihan harus diakhiri dengan sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Untuk menjaga kualitas pelatihan, paling tidak 3 pilar ini yang harus kita lakukan. Maka kita harus konsisten dan komitmen untuk menjaga pilar ini. Makanya untuk melahirkan program, misalnya yang tadi yang sudah berbasis SKKNI, ya kita harus konsisten. Tetapi kalau yang istilahnya yang standarnya standar khusus, kita harus ngobrol panjang lebar untuk membangun isi kurikulum sampai kepada silabusnya, kepada calon user. Nah, kita harus ngobrol kepada industri. Jadi apa yang harus diajarkan, apa yang harus dikuasai nantinya. Ya kalau standar yang internasional pastinya ya banyak hal yang kita bisa cuplik tentunya. Tapi ke depan kami yakin teman-teman kami yang sedang TOT ini pasti juga akan membawa oleh-oleh. Salah satu oleh-olehnya bukan berbentuk makanan atau minuman ya, tapi paling tidak ada ilmu dan mungkin ada rumusan-rumusan kurikulum silabi yang dilaksanakan model-model pelatihan di Eropa sana tentunya. Nah itu barangkali yang kita harapkan menjadi upaya pengembangan kita ke depan tentunya. Ya tentu semuanya kembali, kita ini ibaratnya arranger gitu ya, konduktor ya, mengomando kawan-kawan kita. Ya mudah-mudahan kawan-kawan kita masih komit, masih solid, dan tentu masih punya semangat dan motivasi yang sama untuk sama-sama mengembangkan balai besar kita yang kita cintai.
Luar biasa ya Kepala Balai kita. Berikan dulu plus yang sangat meriah buat Bapak Fitro dalam kesempatan kali ini. Wow, luar biasa. Saya sampai pengen direkrut juga nih. Terima kasih. Baik, Pak Fitro. Baik. Nah, sebagai closing statement Anda mungkin apa harapan Pak Fitro sebagai Kepala Balai Besar ataupun juga BBPVP Makassar dalam hal ini, harapan Pak Fitro terkait juga kemajuan ataupun juga pengembangan BBPVP Makassar, dan juga harapan Pak Fitro terkait kegiatan festival tersebut. Silakan mungkin Pak Fitro. Baik, yang pertama tentunya secara institusi seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa sebagai balai besar kita punya tanggung jawab yang besar. Tapi sebesar-besarnya tanggung jawab itu akan mudah kita kerjakan tentu dengan kerja bersama. Tentu kerja bersama yang paling utama adalah seluruh komponen yang terlibat, baik dari pimpinan maupun semua koordinator dan subkoordinator, serta seluruh ASN dan PPNPN. Dan lebih penting lagi, bagaimana kita membangun jejaring, membangun hubungan baik dengan pihak ketiga. Ya, kalau kita boleh istilahkan, kita bisa menjalin dengan ilmu pentaholik lah, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk harapan dengan diadakannya open house ini, ya kita berharap mudah-mudahan masyarakat makin kenal, ya setelah kenal tentu harapannya makin suka, bahkan kemudian menjadi cinta, ya cinta dengan BLK, karena tentu dengan rasa kecintaan kita dengan pihak BLK otomatis akan memanfaatkan dalam tanda kutip bagaimana potensi balai kami ini bisa diberdayakan semaksimal mungkin untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat tentunya, khususnya masyarakat pencari kerja dan korban PHK. Selebihnya masyarakat umum yang memang membutuhkan peningkatan kompetensi dan keahlian tentunya. Saya kira itu mudah-mudahan ini bukan sesuatu yang muluk-muluk, tapi sesuatu yang bisa kita raih pelan-pelan tapi pastilah. Amin. Oke. Kalau ada pepatah nih yang mengatakan Pak Fitro perlahan tapi pasti ya. Insya Allah perlahan tapi pasti. Insya Allah di bawah periode pastinya bersama Bapak Fitro. Semoga juga amin. Bapak Fitro sehat selalu, amin, sukses terus. Terima kasih untuk kehadirannya. Selalu senantiasa menerima undangan dari Tribun Timur. Siap. Untuk berbagi terkait memang pengembangan potensi dan juga skill pelatihan yang ada di Kota Makassar dan juga bersama BBPVP Makassar sebagai balai besar dalam hal ini. Baik. Semoga juga di bawah kepemimpinan Pak Fitro, BBPVP Makassar bisa makin berkembang, amin. Maju, dan semua sinergi kolaborasi tetap semangat dilaksanakan. Ditunggu juga nih Pak inovasi-inovasi lainnya. Siap, insya Allah mohon doanya dan mudah-mudahan ini menjadi tanggung jawab kami, dan mudah-mudahan apa yang menjadi tanggung jawab kami bisa kita kerjakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Tribun Timur dan timnya, Mbak Kinan khususnya. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kita bisa berkolaborasi lebih baik lagi tentunya. Amin, pastinya. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Ya, terima kasih juga Pak. Semoga sehat selalu dan semoga agenda-agenda selanjutnya berjalan lancar. Amin, 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 amin. Baik Tribuners, itulah obrolan kita bersama Kepala BBPVP Makassar. Dalam hal ini kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Fitro Handrahmawan SE MPD sebagai Kepala BBPVP Makassar. Kita juga sudah membahas terkait festival pelatihan vokasi yang juga akan dilaksanakan begitu panjang untuk durasi waktunya sampai pada 29 Oktober nanti. Jadi mari teman-teman semuanya, seluruh masyarakat, Pak Fitro sudah mengundang secara langsung, silahkan datang langsung tentu saja di aula kantor BBPVP Makassar. Untuk itu Tribuners, sampai bertemu lagi di episode berikutnya dan di ruang diskusi berikutnya, event berikutnya bersama BBPVP Makassar dan juga Tribun Timur. Saya Kinan Aulia, mewakili kru dan narasumber yang bekerja pamit. Semoga sehat selalu, selama kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.